terima kasih Bu Lila atas waktunya. Nah, kita langsung saja ya. Jadi di masa pandemi ini memang kegiatan kita cukup terbatas. Jadi interaksi dan kegiatan-kegiatan yang normal seperti sebelumnya itu sudah banyak yang berkurang. Nah, mungkin ini akan cukup cukup berbeda dengan kehidupan sebelumnya karena pergerakan kita cukup terbatas, terutama untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Nah, ini juga untuk model pengajaran juga lebih banyak online sekarang. Nah, khusus di bahasan kali ini saya akan membahas mengenai cara cerdas mengusir kebosanan dengan kegiatan robotika. Ini sudah hampir mungkin sekitar, kalau kita lihat hampir sekitar 4 bulanan ya kita mengalami pandemi. Nah, ini bagaimana cara yang mudah dan praktis untuk belajar robotika, nah terutama untuk yang kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Karena memang robotika itu bisa dianggap ya susah-susah gampang. Jadi kadang kalau kita tidak tahu dasarnya juga agak kerepotan untuk mempelajarinya. Nah, pertama kita bahas dulu mengapa kok harus belajar robotika. Nah, pentingnya itu apa? Nah, sebenarnya robotika ini hampir sama dengan ilmu yang lain. Jadi kita langsung ke intinya. Nah, kenapa kok kita harus belajar robotika? Ini yang pertama adalah karena robotika ini akan mendidik jiwa pembuat atau maker. Jadi membangun jiwa pembuat, maker. Jadi bukan sekedar hanya menggunakan saja, tapi kita harus bisa membuatnya dari nol. Nah, selain itu, yang kedua, alasan kedua kok harus belajar robotika. Nah, ini terkait dengan gadget. Nah, saat ini kan banyak karangan pelajar atau mungkin anak-anak sekolah, mungkin bagi ibu-ibu ini agak kesulitan karena dengan adanya gadget ini sering main game online. Nah, seperti ini misalnya biasanya Mobile Legend kalau anak-anak yang terkenal. Nah, ini dengan belajar robotika ini paling tidak akan mengurangi interaksi mereka dengan smartphone atau gadget, atau mungkin komputer untuk bermain game. Nah, itu tidak akan berkurang karena dengan belajar robot otomatis mereka harus di samping memprogram itu mereka harus membangun, merakit robotnya sehingga ada interaksi fisik, dan ini memang cukup makan waktu sehingga interaksi ke gadget akan berkurang. Kalau untuk biaya robot, buat robot dan beli HP hampir sama, bahkan mungkin jauh lebih murah untuk membeli peralatan robotika daripada untuk membeli HP. Nah, mungkin itu untuk solusi anak-anak atau mungkin pelajar yang kecanduan gadget bisa diarahkan untuk belajar robotika. Apalagi di masa pandemi mereka sering berada di rumah dan biasanya akan sering memegang gadget tersebut. Lalu yang ketiga adalah skill. Kita membutuhkan skill. Jadi paling tidak belajar robot ini akan memberi jalan lah, memberi alternatif untuk memberi keterampilan atau skill sejak dini. Nah, pintar itu penting, tapi bukan yang utama. Keterampilan sangat diperlukan di era teknologi saat ini. Nah, kalau kita lihat di Indonesia saat ini kan cukup banyak lulusan S1, S2, namun tidak semuanya diterima kerja. Nah, ini yang masalah bukan karena mereka sudah karena mereka lulus atau enggak, tapi yang masalah adalah mereka punya skill enggak, punya keterampilan lain enggak. Kalau mungkin zaman dulu, zaman kakek atau nenek kita, orang tua kita itu sudah punya ijazah saja sudah hampir pasti jaminan dapat kerja. Tapi sekarang punya ijazah S2 saja belum jaminan, karena memang saat ini yang dibutuhkan adalah skill, keterampilan. Nah, ini kalau kita pupuk sejak dini, itu paling enggak akan memberi bekal mereka nanti di masa depan untuk anak-anak maupun untuk pelajar dan juga mahasiswa. Jadi
Setidaknya dengan skill ini akan menambah nilai plus selain ijazah kelulusannya. Lalu yang terakhir adalah ilmu praktis. Ilmu praktis ini ilmu yang dapat langsung dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi belajar robotik itu memang cukup praktis, kita banyak praktek, dan hasil pembelajarannya itu bisa langsung kita aplikasikan di kehidupan kita. Jadi misalnya seperti di era pandemi seperti ini, mungkin kita butuh alat untuk, kalau kemarin disinfektan ya, penyemprot disinfektan. Nah, itu dengan teknik robotika itu bisa dibuat alat penyemprot otomatis secara mudah dan sederhana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ilmu praktis ini memang saya rasa cukup penting untuk generasi saat ini, karena di era pandemi kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kita tidak tahu sampai kapan. Kalaupun setidaknya terjadi sesuatu yang mungkin kurang itu baik, paling tidak sudah punya modal lah, ilmu yang bisa dipakai untuk bertahan hidup atau mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, mungkin paling tidak kalau dengan belajar robot bisa dengan menciptakan alat-alat otomatis seperti penyemprot tadi, desinfektan otomatis, atau mungkin peralatan lain yang diarahkan ke pertanian misalnya untuk proses penanaman otomatis atau penyiraman otomatis, itu cukup memungkinkan. Nah, kaitan COVID dengan robotik, nah ini kira-kira seperti ini. Paling tidak ada 3 poin yang ingin saya jelaskan. Jadi robotik ini sebenarnya merupakan tren robotik ini merupakan bidang yang banyak dipelajari di negara-negara maju saat ini. Terlepas apakah ada COVID atau enggak, itu negara-negara maju sudah mulai mempelajari, bahkan bukan mulai tapi sudah belajar robotik, sudah mengenalkan robotik untuk kalangan pelajar sejak dini. Nah, kalau di negara berkembang biasanya terjadi keterlambatan sekitar 5-10 tahun. Jadi kemungkinan kalau di negara kita ya, jadi mungkin akan terasa trennya itu mungkin sekitar 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita start sejak dini, itu paling tidak kita bisa mengimbangi lah negara-negara maju. Jadi biar negara-negara berkembang terangkat perekonomiannya. Nah, itu merupakan peluang di masa saat ini. Lalu yang lebih terkait lagi dengan COVID ini adalah interaksi. Jadi di masa COVID kita harus banyak mengurangi interaksi dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka membawa atau carrier virus atau bukan. Nah, ini teknologi robotik yang menyambungkan, jadi yang menghubungkan antara satu orang dengan yang lain. Nah, di contoh di gambar ini ada robot sebagai nurse ya, jadi robot perawat. Nah, ini membantu meminimalisir interaksi antar manusia. Paling tidak ini akan meminimalkan proses penyebaran COVID. Lalu yang ketiga ini, dengan robotik kita bisa meningkatkan produktivitas. Nah, ini penerapannya tidak cuma di kesehatan, tapi bisa juga ke arah pertanian atau mungkin arah yang lain, makanan, itu bisa cukup banyak bidangnya. Jadi ya mungkin memang dengan adanya robot itu akan mengurangi lapangan kerja. Cuma hal itu akan mencoba mencari keseimbangannya, karena dengan meskipun lapangan pekerjaan yang manual akan berkurang, tapi akan dibutuhkan teknisi-teknisi untuk merawat robotnya, untuk maintenance-nya. Nah, itu tetap alam akan mencoba mencari keseimbangannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita ke langkah praktis untuk belajar robot. Nah, ini kira-kira seperti apa di masa pandemi. Sebenarnya kalau untuk belajar robot ini paling tidak 2 cara ini yang utama. Yang pertama otodidak, yang kedua dengan guru atau pembimbing. Nah, kalau belajar otodidak ini memang dia belajar mandiri, belajar sendiri, ini memang tidak mudah, dan tidak semua tipe orang cocok dengan proses belajar seperti ini. Cuma kalau bisa cara otodidak ini
biasanya tingkat pemahamannya itu akan tinggi. Jadi karena dia mencoba sendiri, melakukan sendiri, biasanya dia lebih paham. Lalu sumber online saat ini juga cukup banyak, jadi ini cukup mendukung untuk proses pembelajaran secara otodidak. Ini bisa dari website, YouTube, atau mungkin Instructable, itu cukup banyak. Cuma mungkin kekurangannya beberapa sumber secara online itu kadang memang kurang valid. Jadi mungkin dia di videonya menampilkan prosesnya yang mudah, lalu tinggal dirakit, diupload programnya jalan, namun ketika kita laksanakan ternyata masih banyak error. Nah, kadang memang seperti itu. Jadi sumbernya tidak lengkap, apakah programnya mungkin ada yang salah atau bagaimana. Nah, kadang seperti itu. Nah, ini proses trial dan error dalam belajar atau tidak yang akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, mungkin itu kekurangan dari otodidak. Jadi kadang memang sumbernya yang kurang valid. Jadi mungkin karena mengejar jumlah viewer sehingga tidak lengkap. Lalu yang kedua ini dengan guru atau pembimbing. Nah, kalau dengan guru ini siswa atau mahasiswa yang belajar ini mendapat pengarahan. Nah, ini kelebihannya waktu pembelajarannya lebih cepat. Selain itu ada tempat untuk bertanya. Jadi kalau ada kesulitan kita bisa tanya, tidak harus menyelesaikan sendiri seperti belajar otodidak. Sedangkan tingkat pemahaman biasanya tergantung tingkat motivasinya. Kalau memang benar-benar ingin belajar, biasanya paham, cepat paham. Tapi kalau cuma asal ikut, ya kadang tidak begitu cepat pemahamannya. Cuma di masa COVID ini kita harus meminimalisir interaksi langsung, karena memang virusnya itu memang tidak terlihat mata, jadi kita patut waspada dengan ya semua orang di sekitar kita, terlebih yang dari luar kota mungkin. Tapi kalau mungkin di keluarga kita tidak ada yang keluar kota, ya saya rasa tidak masalah. Nah, untuk pendekatan belajar ini, kalau dari pengamatan saya di lapangan ini bisa dibagi dalam dua cara. Pertama ini dengan visual atau grafis, atau cara kedua dengan berbasis teks atau kode. Nah, cara visual grafis ini cocok untuk anak yang usia 5 sampai 15 tahun. Ya, istilahnya TK, SD sampai SMP. Biasanya untuk TK sampai SD kira-kira kelas 3 itu mereka butuh pendampingan. Nah, kalau untuk anak SMP itu mereka bisa mencoba sendiri. Biasanya karena mereka sudah dewasa, jadi bisa coba-coba sendiri, itu biasanya lebih bebas. Lalu cara grafis ini kelebihannya mudah, seperti bermain puzzle. Jadi kita dalam memprogram itu tinggal tarik-tarik gambar saja, mirip permainan puzzle. Lalu cara ini bisa digunakan untuk membangun robot yang tipenya sederhana, karena memang kekurangan dari cara pemrograman grafis ini adalah untuk pemrograman yang rumit itu masih kurang terakomodir. Sedangkan cara yang kedua ini dengan teks. Cara teks ini cara yang umum digunakan oleh programmer. Nah, ini biasanya yang cocok 15 tahun ke atas atau SMP kelas 3 ke atas sampai mahasiswa atau umum. Nah, ini biasanya mereka lebih mudah paham daripada anak-anak SD. Nah, untuk teks ini mungkin kalau dari yang berangkat dari SD atau SMP itu setelah mereka menguasai yang berbasis grafis itu baru mereka bisa berpindah ke yang berbasis kode. Nah, untuk yang kode ini caranya dengan menulis kode-kode tertentu, lalu robot yang dibuat pun bisa mulai dari yang sederhana sampai yang advance yang cukup rumit. Cuma mungkin kekurangannya prosesnya memang tidak bisa instan secepat cara visual, karena penulisan kodenya itu ada aturannya tertentu dan kita perlu memahaminya. Nah, ini contoh yang berbasis visual seperti ini, yang sebelah kanan atas ini, Mbot. Nah, ini kita tinggal
tarik-tarik saja. Jadi ini kita tidak perlu menulis perintah-perintahnya, tinggal tarik-tarik saja perintah yang sesuai. Kita mungkin tinggal memodifikasi nilai-nilai tertentu, mungkin waktunya atau mungkin derajatnya. Sedangkan kalau berbasis teks seperti ini, bawah kita harus mengetik satu-satu. Nah, umumnya yang berbasis teks ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk tahapannya ini menurut saya cara praktis yang paling praktis. Ini yang pertama adalah belajar merakit dulu. Nah, merakit ini meskipun terlihat sederhana tapi ini memerlukan koordinasi motorik halus. Ini biasanya tingkat SD kita ajari merakit dulu. Jadi seperti bermain Lego, jadi merakit di bentuk sesuatu atau kita pasang mur, baut. Nah, itu untuk tingkat anak SD dan TK itu masih termasuk kegiatan yang tidak begitu mudah karena mereka belum pernah melakukan sebelumnya. Selain itu, hal itu akan melatih motorik halus mereka. Nah, ini untuk merakit. Sedangkan untuk yang tahap selanjutnya adalah kita perlu belajar listrik dan baterai. Nah, ini kita tidak perlu belajar listrik yang tegangan tinggi seperti listrik PLN, kita cukup yang dari baterai saja. Jadi bagaimana listrik itu bekerja, terus bagaimana proses menyalakan dan mematikan lampu, menyambung kabel, menggunakan saklar. Nah, itu dasar-dasar seperti itu yang perlu kita pelajari. Karena kadang kalau kita tidak kuat di sini, meskipun hal ini sederhana, kadang kita bingung juga nanti ketika mau memperbaiki atau menyambung kabel itu biasanya agak kesulitan. Lalu baru yang ketiga kita ke program. Nah, program ini bisa menyesuaikan kemampuan. Kalau sebelumnya belum pernah memprogram sama sekali, saya sarankan menggunakan yang berbasis visual dulu, baru kemudian bisa mulai bertahap ke yang berbasis teks. Tapi kalau memang fokusnya memang menyukai yang berbasis visual, ya visual saja ya tidak masalah. Saya kira seperti itu. Cuma mungkin kekurangan yang berbasis visual itu kalau di dunia kerja itu jarang digunakan. Mungkin ya hanya sering dipakai di bidang edukasi atau pembelajaran. Tapi kalau di pekerjaan perusahaan-perusahaan swasta itu biasanya cenderung menggunakan yang berbasis teks. Nah, ini ada beberapa tools penting yang saya rangkum yang bisa digunakan untuk sumber belajar ketika masa COVID. Nah, ini cukup 3 link ini saja, yaitu yang pertama tinkerchat.com. Nah, ini untuk simulator dan program. Lalu mblog.cc, ini untuk fokus ke visual pemrograman visual. Lalu arduino.cc. Nah, ini untuk yang tingkat pemrograman berbasis teks. Nah, Tinkercad ini cukup menarik. Dia di dalamnya ada simulator, selain itu kita bisa memprogram. Nah, simulator ini artinya kita bisa belajar robotik tanpa harus membeli hardware-nya, tapi kita cukup hardware-nya kita simulasikan di komputer. Nah, itu bisa digunakan secara free, cuma mungkin butuh koneksi internet. Lalu kita bisa belajar di sini macam-macam, mulai dari listrik, printer 3D itu ada. Nah, nanti kita coba lihat di websitenya, di website. Lalu ada juga mblog.cc. Kalau mblog.cc ini fokus ke pemrograman visual. Nah, ini mendukung cukup banyak hardware. Jadi kalau misalnya seringnya kalau yang untuk robot, saya sarankan menggunakan Arduino karena memang harganya cukup murah dan banyak di pasaran. Nah, ini mblog ini bisa kita gabungkan ke Arduino. Dan kita bisa membuat robot-robot sederhana cukup dengan menarik-narik gambar seperti tadi. Sedangkan kalau Arduino.cc ini sama menggunakan hardware Arduino juga, cuma untuk penulisan programnya menggunakan teks. Nah, mungkin untuk tahap pertama bisa dicoba daftar ke Tinkercad. Nah, di situ coba dulu saja belajar yang bagian rangkaian atau sirkuit. Nah, di situ ada gambar-gambar baterai, kabel, lampu. Kita bisa merakitnya tanpa harus membeli hardware-nya, tanpa harus takut kesetrum. Nah, kita bisa coba di situ dengan mudah.
Lalu kita coba program di situ juga tidak apa-apa. Di situ juga menyediakan program visualnya juga. Sedangkan kalau kita butuh ke hardware aslinya, kita bisa menggunakan alternatifnya dua ini, mblock.cc dan Arduino. Nah, coba kita lihat ya, tampilan di Tinkercad. Saya buka dulu chatnya. Saya arahkan dulu ke website Tinkercad. Atau kalau kalian ada Bapak Ibu atau rekan mahasiswa ada koneksi, bisa langsung dibuka di websitenya di tinkercad.com. Nah, ini kira-kira tampilannya seperti ini kalau Tinkercad. Nah, ini kalau kita harus daftar dulu. Di sini kita bisa belajar macam-macam, mulai dari sirkuit, membuat rangkaian sederhana, atau mungkin membuat simulator Arduino, itu bisa dilakukan dari sini. Nah, di sini kalau tidak salah juga menyediakan pembelajarannya juga. Nah, ini misalnya start simulating. Nah, ini contoh-contohnya juga banyak. Nah, seperti ini. Ini kita buka contoh saja biar cepat. Nah, ini kalau kita mau mencoba simulasi, tinggal klik simulate. Kita cek ini koneksinya masih kurang stabil. Nah, nanti yang membuka langsung bisa dicoba sendiri. Dan ini rangkaiannya ini bisa kita ubah-ubah secara manual. Misalnya sambungannya kurang sesuai, itu bisa kita ubah. Pilihannya cukup banyak, mulai dari elektronik sederhana, elektronik dasar, sampai ke Arduino, printer 3D itu ada di Tinkercad. Nah, ini mungkin karena koneksinya kurang stabil, jadi kita kurang lancar membukanya. Nah, itu salah satu contoh untuk Tinkercad. Selanjutnya untuk yang M-Block. Nah, M-Block itu seperti ini tampilan dari websitenya. Nah, di sini kita bisa mendownload M-Block. Di M-Block ini software untuk memprogram microcontroller atau Arduino lah, lebih sederhananya, untuk memprogram Arduino tetapi dengan berbasis visual. Nah, di sini banyak proyek-proyek contohnya, bisa dilihat di sini. Dia selain menyediakan hardware yang terintegrasi dengan M-Block, M-Block ini bisa juga digunakan untuk open source. Jadi bisa kita sambung ke Arduino. Meskipun itu bukan hardware resmi dari M-Block itu sendiri. Sehingga ini cukup fleksibel untuk pembelajaran. Nah, ini cocok untuk anak-anak SD sampai SMP yang baru belajar pemrograman pertama kali. Selain itu, M-Block ini bisa kita gunakan juga untuk membuat animasi, program animasi juga bisa, karena dia berbasis Scratch. Jadi mungkin yang pernah belajar Scratch buat animasi, nah itu dibuat menggunakan M-Block juga bisa, karena dia memang hampir mirip, hampir sama karena dasarnya juga sama. Nah, kalau kelebihan dari M-Block mungkin selain bisa membuat animasi, dia bisa diprogram untuk hardware microcontroller atau Arduino. Nah, itu kelebihannya. Sedangkan kalau Scratch itu tidak bisa. Nah, ini untuk M-Block, silakan bisa dicoba nanti di sini. Nah, ini kalau kita pengen melihat kode berbasis teksnya, M-Block ini juga menyediakan konversinya. Lalu yang terakhir, nah ini Arduino. Arduino ini mungkin cocoknya untuk tingkat SMP ke atas, SMA, SMK, atau mahasiswa.
Nah, ini biasanya cenderung menggunakan Arduino karena memang Arduino IDE ini memang dia memberi keleluasaan dalam memprogram. Jadi mulai dari yang sederhana sampai yang rumit itu bisa diakomodir. Nah, cuma mungkin memang untuk proses belajarnya ini yang butuh waktu. Kalau untuk tampilannya Arduino, saya buka dulu. Ini, nah, kalau tampilannya Arduino ini mirip seperti pemrograman web atau pemrograman Python. Arduino ini berbasis bahasa C++, cuma dengan dialek Arduino. Nah, itu mungkin yang perlu dasar pemrograman, belajar dasar pemrograman. Nah, untuk tampilan Arduino ini. Nah, ini kalau tampilan Arduino seperti ini. Jadi semuanya berbasis teks. Jadi kita nulis seperti menulis bahasa Indonesia, seperti membuat cerita. Cuma kata-katanya itu tertentu, sudah ditentukan, cukup terbatas kata-katanya. Jadi sebenarnya memprogram itu mirip membuat kalimat, cuma kata-katanya cukup terbatas karena memang komputer tidak secerdas manusia. Kalau untuk yang M-Block, nah ini seperti ini, saya buka dulu. Nah, M-Block. Nah, ini untuk M-Block seperti ini. Jadi kita tinggal tarik saja. Nah, ini bisa digunakan untuk animasi juga. Misalnya seperti ini. Nah, ini mengeluarkan kata seperti komik ya. Hello. Nah, ini kalau untuk digunakan animasi. Kalau untuk ke robot, nah kita bisa tinggal pilih yang bagian robot. Nah, di sini ada namanya Arduino, mau menyalakan pin berapa. Nah, ini tinggal kita tarik-tarik. Nah, ini cukup mudah dipahami untuk anak-anak. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke slide. Nah, kira-kira seperti itu demo dari beberapa cara praktis tadi dalam membuat robot. Nah, ini di sini mungkin beberapa kekurangan dari cara-cara tersebut itu mungkin dalam segi bahasa. Jadi memang kebanyakan masih bahasa Inggris karena memang yang membuat dari luar. Nah, mungkin itu yang kendala bagi anak-anak. Nah, biasanya mereka butuh pendampingan. Nah, ini bisa dari orang tua atau mungkin dari guru pembimbingnya. Nah, itu juga bisa. Karena meskipun bahasa Inggrisnya masih sederhana kalau untuk kalangan anak-anak. Kalau yang untuk Arduino, nah itu mungkin perlu tahap pembelajaran yang waktunya juga tidak cepat juga, karena memang cukup banyak variasinya yang bisa dilakukan dengan teks dalam program Arduino itu juga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kalau untuk mengakomodir kegiatan anak-anak, nah di sini saya pelaku dari algorista.com. Nah, ini juga pernah bekerja sama dengan Siskom di FTI Unisba. Kita mengadakan kegiatan robotik. Nah, ini insya Allah kita akan tetap menjalin kerjasama dengan
Diskom. Nah, di sini kita nanti akan coba mengakomodir kegiatan-kegiatan robotik tersebut, diantaranya dengan menyediakan bahasa Indonesia, penjelasan untuk pembelajarannya, baik berupa buku atau modul. Lalu kita juga menyediakan struktur pembelajarannya. Nah, di sini biasanya kalau dari internet itu memang strukturnya belum ada, jadi kita harus memilih dan memilah-milah sendiri. Harus belajar mana dulu yang kira-kira bisa, lalu setelah tahap ini cari tahap yang mana. Nah, sini kadang membuat bingung kalau untuk peserta atau yang baru belajar. Nah, di sini kami dengan Siskom itu sudah membuat struktur untuk pembelajaran tingkat anak-anak. Lalu selain itu kita akan coba untuk membuat interaksi secara online. Nah, ini online class ini di masa pandemi, jadi semua kegiatan akan dibuat online, sehingga untuk prakteknya itu nanti bisa anak-anak atau mungkin pelajar atau mahasiswa itu sambil mengamati video atau mungkin secara live seperti ini. Nah, itu juga bisa prakteknya. Lalu selain itu untuk kegiatan hardware ataupun pengadaan, nah ini di Alburista memang satu tempat untuk belajar, belanja komponen, buku, dan konsultasi itu jadi sudah mencakup semuanya. Nah, ini insya Allah kita dengan Diskom mungkin akan membuat program baru yang terkait dengan pandemi untuk kegiatan belajar robotik. Nah, untuk yang di rumah bisa dicoba tadi beberapa langkah belajar robotik tadi. Nah, untuk sosial media ini pembelajaran robot yang lain bisa juga melihat di beberapa channel YouTube dan di Instagram saya biasanya ada beberapa contoh-contoh pembuatan robot dari yang sederhana lalu yang mulai advance dengan pemrograman teks itu juga ada. Nah, ini salah satu fakta menarik mengenai robotika adalah Al-Jazari. Nah, Al-Jazari ini adalah cendekiawan muslim abad 13 yang dijuluki sebagai bapak robot. Nah, Al-Jazari ini menulis buku Al-Jami. Nah, ini kalau diartikan buku pengetahuan peralatan mekanis. Nah, pada saat itu buku ini merupakan buku pertama tentang robotika dan otomatisasi. Padahal pada saat itu bangsa Eropa masih berada pada abad pertengahan. Jadi saat itu memang cukup diakui maju sekali pemikiran cendekiawan muslim di abad 13. Nah, ini cukup menarik dari Al-Jazari ini karena robotnya itu semuanya berbasis mekanis. Jadi belum ada listrik, belum ada baterai. Dan itu sudah bisa otomatis. Nah, itu mungkin mengenai salah satu fakta terkait robotik. Baik, demikian untuk presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa salah satunya dari Ivan Munir lagi. Beliau menanyakan sebaiknya belajar robotika agar bisa pintar seperti Kakak Haris sebaiknya dimulai pada usia berapa, seperti itu. Lalu bagaimana pengamatan Kakak Haris mengenai perkembangan dunia robotika di Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan perkembangan dunia robotika di dunia? Mungkin satu pertanyaan boleh langsung dijawab. Baik, mengenai belajar robot ya, jadi tadi cara belajarnya ya yang pertama. Iya. Dimulai di usia berapa? Nah, sebenarnya kalau untuk belajar robot ini sebenarnya tidak ada, kalau menurut saya tidak ada batasan. Jadi selama dari kecil pun tidak masalah.
Jadi ketika orang tuanya mau mendampingi, ya itu nggak masalah, karena belajar robot ini setengah, istilahnya setengah bermain. Nah di situ misalnya anak-anak, ketika biasanya anak-anak sukanya kan main Lego ya. Nah main Lego, nancap-nancap, membuat bentuk tertentu, itu sudah bagian dari pembelajaran robotika. Nah, terutama bagian mekaniknya lah istilahnya kalau di perkuliahan. Jadi itu sudah suatu bentuk pembelajaran juga. Dari kecil pun tidak masalah. Dari ketika dia mulai bermain itu sudah tidak masalah. Kalaupun untuk yang tingkat SD dan SMP atau ke atas itu ya paling tidak disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi dimulai dari yang sederhana dulu, lalu yang agak rumit, baru ke pemrograman. Nah, gitu. Lalu yang kedua tadi, kalau perkembangan robot di Indonesia, saya rasa perkembangannya ini ya masih masih tahap awal. Jadi kalau di negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang itu dari kecil itu sudah mulai dikenalkan robotika. Jadi mainan mereka itu sudah dari kecil sudah robot. Makanya kalau besarnya atau mungkin negaranya bisa membuat berbagai macam robot, yaitu ya wajar saja, memang dari kecil dia mainannya sudah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau kita biasanya, kalau saya lihat di berita itu, saya lihat trennya itu negara berkembang itu cenderung tertinggal antara 5 sampai 10 tahun. Jadi kalaupun mungkin di contoh sederhana di sini sudah ada mobil, nah baru ada, misalnya di Indonesia baru ada mobil, nah itu mungkin 5-10 tahun yang lalu di negara Jepang atau Amerika itu sudah ada mobil. Biasanya seperti itu. Kalau saya lihat kecenderungan seperti itu, ketertinggalannya antara 5 sampai 10 tahun. Mungkin ada ketinggalan tidak semakin jauh, mungkin anak-anak kita mulai dari sekarang mungkin sudah bisa dimulai untuk belajar. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi belajar robot ini mungkin yang menarik itu adalah di situ ada kegiatan fisiknya. Jadi biasanya kalau kita cenderung belajar membaca buku atau menghafal itu kan biasanya cenderung bosan. Nah, kalau dengan robotik ini ilmunya itu langsung dipraktekkan. Jadi misalnya ilmu listrik, nah itu nyambung-nyambung kabel biar robotnya nyala, biar jalan bagaimana, itu langsung dipraktekkan. Nah, biasanya itu yang membuat menarik bagi anak-anak, karena ada interaksinya secara fisik, itu mereka cenderung tertarik. Kira-kira seperti itu. Jawaban dari Bapak di sana menjawab pertanyaan Bapak ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pejabat mahasiswa, bagaimana memanfaatkan barang bekas sebagai material membuat. Kalau untuk barang bekas ya, jadi sebenarnya untuk membuat robot ini tidak ada, maksudnya tidak ada standar ya. Kita bisa saja membuat dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya dari, nah ini saya ada contoh. Nah, misalnya seperti ini kita buat dari, nah ini gas paralon, lalu roda-rodanya ini dari mainan, kita campur-campur, itu tidak masalah. Jadi tidak ada standar harus pakai komponen yang apa. Nah mungkin kadang yang jadi mitos, yang mungkin mitos yang kurang benar di masyarakat itu biasanya belajar robot itu cenderung mahal, terus peralatannya itu gampang rusak lah, terus dapatnya susah, mahal-mahal harganya. Itu kalau saya rasa itu kurang tepat ya, karena kalau kita buat robot yang sederhana itu dari yang ada di rumah itu sudah bisa. Kecuali kalau mungkin buat robot untuk penelitian di bulan, nah itu baru kita
kita perlu kualitas yang bagus. Nah itu cenderung harganya pasti mahal. Tapi kalau kita tahu ilmunya, kita pakai peralatan yang di rumah, bekas dinamo, bekas motor, itu bisa dimanfaatkan. Nah tinggal itu kita belajar dulu dari dasar ilmunya, jadi biar paham dulu. Kalau kita paham itu sebenarnya peralatan di rumah itu bisa. Bahkan kita melakukan otomatisasi di rumah kita sendiri itu juga bisa dengan peralatan sederhana dan gadget yang murah juga. Apalagi kalau saya lihat saat ini kan banyak anak-anak yang sudah dibelikan HP meskipun usianya masih kecil. Nah ini kalau untuk beli robot malah apa ya, malah masih sisa. Kalau ya lebih murah, menurut saya malah lebih murah beli robot daripada untuk beli HP. Bahkan dengan harga yang sama pun yang kita keluarkan untuk HP atau robot, itu paling tidak kita bisa menambah ilmu dan keterampilan anak-anak. Meskipun robotnya rusak ya tidak masalah, itu bagian dari proses belajar. Jadi paling tidak HP pun juga suatu saat juga akan rusak juga. Nah kira-kira seperti itu. Ya cukup ya betul. Pertanyaan selanjutnya, oke, semoga saudara Ibu lalu datang dari Krisman Putra dari SMKN 1 Mojokerto. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya belajar pemrograman itu lebih mudah? Terus saya saat belajar pemrograman masih kurang paham. Nah, ya untuk belajar pemrograman biar mudah. Nah ini kalau tips dari saya, kita pelajari dulu yang sederhana dulu Mas. Jadi misalnya masih belum begitu paham di pemrograman itu, kalau saran saya cobalah sambil main-main pakai yang visual dulu, gambar-gambar. Nah itu kalau kita dasarnya sudah paham, itu kita mau melangkah lebih jauh itu kita sudah paling tidak sudah tahu arahnya, kita harus ngapain, terus ini maksudnya apa, itu paling tidak sudah lebih mudah. Jadi memang tidak bisa instan, kita harus pahami dulu. Nah kadang mungkin ya dulu saya masih sekolah pun juga sama, biasanya kalau sekolah kan cenderung ngejar nilai misalnya. Nah itu kadang pemahaman malah tidak terlalu dipikirkan, padahal ketika dewasa justru yang pemahaman itu yang memang cukup perlukan. Jadi memang ya kita pelajari dulu dari yang sederhana lah, paling enggak yang tips-tipsnya kita coba yang pakai visual dulu. Kalau visual bisa, nah di visual itu ada bagian untuk konversi ke kode. Jadi kita bisa lihat kalau ditarik gambar-gambar seperti ini yang tadi di envelope tadi, itu kodenya jadi seperti apa, nah, lalu perilakunya seperti apa. Nah itu insya Allah lebih membantu di pemahaman kalau misalnya belajar dari yang sederhana. Nah mungkin itu tipsnya, pelajari dulu dari yang sederhana, terus agak berjenjang, agak lebih susah, lebih naik seperti itu. C tadi seperti itu? Ya betul, bisa menggunakan M-Block atau Tinkercad tadi juga bisa. Nah, memanfaatkan, jadi belajar agar lebih menyenangkan dan mudah gitu. Belajarlah dari yang paling sederhana dulu, seperti yang Pak Aris tadi sampaikan. Ya pakai tool dulu boleh lah. Gitu. Kurang lebih itu, semoga jawaban Pak Aris menjawab pertanyaan dari saudara Dendi Krisman Putra. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Rianda Kabayu Unisba Blitar. Apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan troubleshooting pada saat program atau komponen tidak berjalan sesuai seharusnya? Troubleshooting ya. Kalau troubleshooting ini kalau dari pengalaman saya ya, yang pertama harus kita cek itu pertama fisiknya dulu. Kita cek dulu kabel-kabelnya sudah nyambung apa belum, atau mungkin ada solderan yang copot, kita cek
kadang kalau pengalaman saya ada beberapa kabel yang itu cukup gampang putus di bagian dalam. Jadi kadang dari luar tidak terlihat, tapi ternyata di dalamnya putus. Nah, cari masalahnya di mana, tidak ketemu, ternyata kabelnya putus di dalam. Nah, itu kita bisa cek dulu tiap kabel. Nah, ini harus pakai paling tidak multimeter atau akumeter ya untuk ngecek kabel-kabelnya. Nah, paling itu. Kalau pertama fisiknya sudah di pengkabelan, sudah dipastikan jalan semua, lancar semua, baru kita cek programnya sudah benar atau enggak, pin-pinnya sudah mengarah, kalau misalnya pakai Arduino ya, pin-pinnya sudah mengarah ke yang diprogram atau belum. Nah, itu kita cek. Baru kalau programnya sudah yakin betul, terus kabel juga betul. Nah, mungkin yang terakhir, kalau masih belum terselesaikan juga, baru kita cek di komponennya. Mungkin alternatifnya ya, mungkin komponennya mungkin rusak, atau mungkin kita coba pakai komponen lain yang sama, jalan apa. Kalau misalnya jalan, ya jadi komponen yang kita pakai ini kita rusak dan perlu diganti. Nah, kira-kira seperti itu untuk troubleshooting. Jadi mungkin malah justru yang dicek adalah komponennya juga Pak, baru ke programnya gitu ya. Kabel-kabel apa segala macam dicek dulu, baru programnya. Ya, kita pastikan dulu secara fisik sudah nyambung, karena listrik itu kan kalau nggak nyambung ke konektor ya ada sinyalnya ya. Nah, itu kita pastikan dulu kalau itu sudah beres, baru kita curigai program sudah benar, yakin benar, baru kita coba curigai komponennya, mungkin memang komponennya yang bermasalah. Mungkin untuk ya itu cara tadi kita bandingkan dengan komponen yang sama, terus kita coba jalan apa. Kira-kira itu. Terus kalau masih belum selesai juga ya kita ada konsultasi ke mungkin yang lebih tahu lah, berdiskusi dengan teman. Semoga jawaban dari Pak Aris cukup menjawab pertanyaan dari saudara Rian Data. Ada pertanyaan lagi Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir dari Rizky Ramadan, Unu Bitar, Muhammad Rizky Ramadan, maaf, dari Unu Bitar. Pertanyaannya adalah, seperti yang kita ketahui keberadaan teknologi adalah suatu prestasi, dan dengan mengembangkan robot yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia dapat mempermudah kegiatan serta pekerjaan manusia. Dan saat robot mendominasi, apa yang tersisa untuk manusia? Akankah robot mampu menggeser dan menggantikan peran manusia? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Saat robot mendominasi, apa yang tersisa untuk manusia? Nah, ini saya rasa jadi kalau biasanya kalau kita lihat di film-film ya, biasanya ada cerita robot lalu berperang dengan manusia, robotnya mengatasi manusia. Nah, itu memang sebenarnya sebuah dilema. Jadi kalau bisa maksudnya apakah hal itu mungkin? Ya bisa saja mungkin ada programmer yang mungkin programmernya gila, dia membuat program untuk menghabisi manusia termasuk dirinya sendiri. Nah, itu mungkin juga. Jadi itu nanti akan kembali ke topik atau si etika dari programmernya. Nah, adalah kita harus dalam membuat robot itu kita buat yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi jangan membuat yang untuk merusak sendiri. Nah, jadi itu kembali ke sisi manusianya aja. Kalaupun robot menggeser atau menggantikan peran manusia, ya ada beberapa mungkin untuk pekerjaan berbahaya seperti misalnya untuk menutup reaktor nuklir yang bocor. Nah, itu kalau manusia langsung kan cukup berbahaya, bisa merusak kesehatan dan secara arah. Nah, itu robot justru cukup cakap untuk menggantikan manusia. Dimanapun, kalaupun manusia nyawa kan sudah, kalau misalnya tidak bisa tergantikan lagi nyawa manusia. Nah, jika kalau robot yang melakukan merusak pun tidak masalah, kita buat lagi. Nah,
Justru robot ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan berbahaya untuk membantu mempermudah manusia. Terus, kalaupun misalnya seperti tadi yang saya ceritakan dengan otomatisasi robot itu mungkin pekerjaan jumlah lapangan pekerjaan berkurang, ya memang ada dampaknya seperti itu. Namun di sisi lain, alam akan mencoba mencapai keseimbangannya. Nah, di situ akan terbuka pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya untuk maintenance robotnya. Jadi robot ini kan bukan yang apa ya, jadi dia suatu saat pasti akan rusak juga. Itu butuh orang untuk merawatnya, untuk memprogramnya ulang. Jadi saya rasa akan terbentuk keseimbangan baru. Ini sama dengan eranya kalau dulu mungkin pernah belajar di sejarah revolusi industri ya. Nah, revolusi sama seperti itu. Revolusi industri dulu awalnya semuanya tradisional, lalu menggunakan mesin uap, menggunakan tenaga mesin, seperti itu. Saya rasa prosesnya sama, ini cuma beda fungsinya saja. Kira-kira seperti itu. Jadi tergantung tujuan, niat membuat robotnya untuk dimanfaatkan untuk apa gitu ya Pak? Ya, betul. Jadi saya rasa kalau manusia normal dan masih berpikiran baik, saya rasa tidak ada yang akan membuat robot untuk membatasi manusia sendiri. Saya rasa, ya. Jadi kembali ke kode etik dan jiwa manusianya masing-masing. Karena memang hal itu memang mungkin. Jadi apalagi dengan sekarang teknologi AI, artificial intelligence, nah itu robot bisa mencari pengetahuan sendiri lalu menambahkan pengetahuan sendiri di dalamnya. Nah itu ya memang memungkinkan. Namun ya kita sebagai pembuatnya itu ya jangan sampai membuat sesuatu yang justru bisa merugikan kita sendiri. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih. Semoga jawaban dari Pak Aris cukup menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky Ramadan. Jadi cukup jelas seharusnya. Pertanyaan selanjutnya tadi sebenarnya saya sampaikan pertanyaan dari Muhammad Rizky adalah pertanyaan terakhir, tapi ada satu pertanyaan susulan ternyata dari Yayu Lestari. Pertanyaannya adalah dari action yang ada di dalam M-Block, apakah tiap actionnya menyesuaikan dengan sensor yang digunakan? Jadi ini terkait yang pakai tools M-Block. Tools M-Block ya? Ya. Action block warna hijau gitu Pak. Sambil kita lihat ya. Dari M-Block nah, seperti ini sama belum tampil ya. Nah, misalnya seperti ini dari tampilan M-Block. Nah, misalnya dari tampilan M-Block seperti ini kalau yang untuk robot ya, robot itu tapi yang jadi saya menggunakan tipe M-Block C3.4. Nah, ini kita bisa mengatur sebenarnya. Kita atur sendiri pin-pinnya atau mungkin dari actionnya ya. Misalnya seperti ini kita menggunakan Arduino. Kalau misalnya biasanya kalau di pemrograman berbasis teks itu misalnya seperti ini. Jadi pakai pin mode, digital red pin berapa, high low. Nah ini dengan M-Block ini dia kita bisa melihat konversinya. Jadi sebelah kiri M-Block, sebelah kanan ini mode Arduino yang normal. Nah ini kita bisa atur di sini. Jadi misalnya kita ingin menyalakan pin tertentu, misalnya yang dasar kan kita pelajari lampu ya, penting.
Nah ini kita bisa set digital pin. Nah pinnya ini bisa kita ubah. Jadi yang warna pin ini parameter yang bisa kita ubah. Misalnya kita ganti ke pin 13 atau pin 2, nyala atau mati, baik atau nyala atau mati. Nah seperti ini. Jadi untuk action dari tiap blok-blok mode ini sebenarnya pinnya itu bisa kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak harus sesuai dengan defaultnya ini, karena memang tujuannya kita bisa memodifikasi terus dengan mengubah parameter tertentu tanpa harus menulis semua kode-kode keseluruhan. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga jawaban dari Pak Haris tentang action block tadi dapat menjawab pertanyaan dari saudari Yayu tadi ya. Mungkin itu mohon maaf sekali bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta webinar karena tidak semua pertanyaan dapat dijawab secara langsung. Tapi nanti Bapak Ibu pemateri akan menjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ajukan melalui komen chat di YouTube. Jadi nanti pertanyaannya akan dijawab di sana. Itu adalah akhir dari sesi 2. Jadi pemaparan dan tanya jawab sesi kedua telah berakhir. Berdasarkan pemaparan dan tanya jawab pada sesi kedua tersebut, dapat saya simpulkan bahwa robotika membantu kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, lebih tepatnya menghindari kecanduan gitu ya untuk handphone dan lain-lainnya gitu. Cara dan pendekatan belajar robotika juga disesuaikan dengan usia, pemahaman, dan kemampuan belajar seseorang. Jadi untuk usia dini tentu cara belajarnya tidak sama dengan usia remaja maupun dewasa. Lalu tadi Pak Haris juga menyampaikan bahwa penggunaan tools Tinkercad, lalu Mblox, lalu Arduino, dan kalau masih membutuhkan pendampingan gitu, maka Algorista bersedia gitu ya, dimintai pertimbangan gitu, atau mungkin bisa mampir ke Algorista atau ke YouTube-nya Pak Haris gitu. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa peserta webinar yang berbahagia, demikian sesi kedua acara inti webinar pada pagi hari ini.